Bolehkah kita menembok makam seperti makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Boleh. Malah membangun bangunan di atas makam itu boleh. Al-Quran mengajarkan kepada kita dalam surat Kahfi, ada orang mukmin yang membangun makam di atas kuburan Ashabul Kahfi. Dan kata As-Suyuti lagi, itu seluruh ayat Al-Quran itu baik berupa sejarah maupun berupa doa, itu di dalamnya terkandung hukum. Nah, ini sejarah juga itu mengandung hukum. Al-Quran membenarkan orang membangun bangunan di atas makam. Ya, boleh juga kalau mau bangun ya. Maka kalau di sini masalahnya hanya itu bisa merebut lahan orang lain, karena lahan itu tetap, sementara yang mati bertambah setiap tahun. Jadi kalau dibikin bangunannya di atasnya, nanti kehabisan generasi berikutnya. Itu hanya pertimbangan praktis saja. Kalau mau bangun boleh, boleh nembok, boleh. Saya malah kalau saya meninggal dunia, saya ingin saya ini dikuburkan di pesantren itu. Bongkar saja salah satu lantainya, saya kuburkan di situ. Ini wasiat. Dan Anda boleh nginjak-nginjak kuburan saya, boleh. Atau ada diskusi di atas kuburan saya. Setelah saya mendengarkan penjelasan tentang tawasul, saya agak mengerti, karena sebelumnya saya pernah mendengar bahwa berdoa yang baik itu langsung saya kepada Zat Allah dengan ucapan Ya Allah Al-A'zam Zalil Akbar wa Muhitu Alal Makhluk Fil Azhar. Dan itu adalah doa yang dianjurkan Allah, jadi tidak ada tawasul. Bagaimana Pak? Yang saya tanyakan, apakah boleh tawasul kepada selain Rasulullah? Selanjutnya, mencintai Rasulullah sekarang bagaimana? Karena ada yang berpendapat bahwa mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan melanjutkan risalahnya saja sudah cukup, dan ini yang terpenting. Tentu saja boleh berdoa langsung kepada Allah, boleh. Berdoa langsung kepada Allah, boleh. Dan sebetulnya walaupun kita tawasul kepada Nabi, doanya itu langsung kepada Allah sebetulnya. Itu hanya cara saja, cara berdoa. Jadi ada cara berdoa itu yang tidak menyebut-nyebut nama Rasulullah, langsung saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, regardless of the prophet. Tidak memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh berdoa begitu. Itu doa yang bagus juga ya. Itu kan doa itu dalam Al-Quran. Cuma ada yang kita sebut adab berdoa, sopan santun dalam berdoa. Doanya itu boleh Anda pakai doa itu, tapi di antara sopan santun berdoa itu ucapkanlah sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran tidak disebutkan itu. Sebelum Rabbana Atina itu ada sholawat dulu, tidak ada dalam Al-Quran. Karena itu doanya. Sedangkan sholawat itu termasuk adab-adab berdoa, cara-cara berdoa. Bolehkah tawasul kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Boleh. Buktinya tadi Nabi Adam tawasul bukan saja kepada Muhammad, tetapi juga kepada selain Muhammad, yaitu kepada keluarganya, dan itu adalah bukan Rasul. Boleh, kita boleh tawasul kepada selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tawasul itu kan artinya minta doa. Jadi kalau saudara-saudara mau ke Mekah lalu berkata kepada jamaah, tolong doakan saya, itu tawasul itu. Boleh. Kan jamaah itu sudah jelas bukan Rasul, tidak ada satupun yang Rasul, kecuali kalau dia masuk aliran itu yang kerasulan itu. Sekarang kan banyak Rasul-Rasul baru, karena katanya likulli ummatin Rasul. Maka ummatul Kiara Condong ada Rasul, ummatul IAIN ada Rasul, karena likulli ummatun Rasul. Disangkanya umat itu sama dengan RW. Itu terlalu kasar ya, astagfirullahaladzim. Mencintai Rasulullah sekarang bagaimana? Karena ada yang berpendapat cukuplah dengan melanjutkan risalahnya saja. Ya, salah satu di antara risalah Rasulullah itu, risalah itu kan ajaran lah, ajaran kerasulan. Malah menurut saya sebetulnya kalau risalah itu diartikan kerasulan, tidak ada yang bisa melanjutkan kerasulan. Risalah itu artinya kerasulan ya, kalau bahasa kita ya. Tidak bisa kita melanjutkan risalah, enggak, karena Rasul itu sudah tutup. Dialah khotamul anbiya wal mursalin. Risalahnya tidak bisa kita lanjutkan. Kalau risalah itu artinya kerasulan. Kalau risalah itu artinya majalah organisasi, nggak boleh. Kita tentu melanjutkan risalah, bahkan menyebarkannya boleh.
malah mungkin sunnah ya, karena itu majalah agama, majalah dakwah lah, atau membagi-bagikannya dengan gratis ke sini, itu boleh, sunat malah. Tapi kalau yang dimaksud itu ialah melanjutkan ajarannya, memelihara sunnahnya, betul itu. Tetapi termasuk sunnah Rasulullah ialah mencintai ahlul baitnya, karena Nabi memerintahkan kita mencintai ahlul bait. Jadi kecintaan kepada ahlul bait itu termasuk sunnahnya. Menghormati Rasulullah dengan menyelenggarakan peringatan Maulid Nabi, itu juga termasuk ajaran Rasulullah, karena Al-Quran mengatakan kita ini harus menghormati Nabi. Seperti dalam surat Al-A'raf ayat 157, kita harus menghormati Nabi. Dan Maulid itu salah satu cara kita menghormati Rasulullah. Jadi kalau begitu, kita harus definisikan dulu apa yang disebut sunnah Nabi itu, ajaran Nabi itu. Mencintainya itu termasuk ajaran Nabi juga. Man ahabbani kana ma'iyya fil jannah. Siapa yang mencintai aku, dia bersama aku di surga, kata Rasulullah. Itu kan artinya ajaran Nabi, mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Baca sholawat itu juga ajaran Nabi. Pak, apakah betul dalam agama Islam bila antara pemuda dan pemudi, dua insan yang berlainan jenis, sudah 3 kali berpandangan atau kencan, harus segera dinikahkan? Beda sebetulnya berpandangan dengan kencan ya. Enggak sebetulnya ya. Kalau yang menentukan dia wajib dinikahkan bukan frekuensi berpandangan, bukan berapa kali saling berpandangan. Kalau sudah 3 kali buru-buru nikahkan, kalau baru 1 kali enggak, belum boleh. Bukan frekuensi. Tapi yang menentukan itu apa? Kalau dia sudah menemukan jodoh yang tepat, itu harus buru-buru dinikahkan. Kan katanya ada hadis ya yang terkenal, itu sering dibaca juga oleh Amil, oleh Naib. Ada 3 hal yang harus buru-buru dilakukan. Salat apabila sudah datang waktunya, jenazah apabila sudah terbujur, dan wanita kalau sudah menemukan jodohnya, terus buru-buru dinikahkan. Itu maksudnya laki-laki juga kalau sudah menemukan jodohnya, buru-buru nikahkan. Bagaimana dengan keadaan zaman sekarang ini? Bukan hanya berpandangan saja, bahkan hampir mengikuti kebudayaan barat. Hukumnya gimana? Ya, tidak boleh kalau belum halal ya. Baik itu kebudayaan barat maupun kebudayaan timur. Free sex itu bukan hanya kebudayaan barat, itu kebudayaan timur juga. Saya dengar ini di Jepara itu ada cerita tentang Ratu Kalinyamat. Dialah katanya pendiri kota Jepara itu, sehingga hari jadi Jepara itu dihitung dari sejak naiknya Ratu Kalinyamat sebagai ratu, sebagai raja. Dan Ratu Kalinyamat itu pernah bertapa dalam keadaan tidak berpakaian dan hanya menutup bagian penting dengan rambutnya yang tergerai panjang. Itu mungkin cerita untuk mendramatisir saya kan. Tetapi kemudian ada kebiasaan di situ, ada 1 kali lah tempat orang mandi, kalau orang tidak dapat jodoh mandi di situ. Bahkan bukan itu saja, dianjurkan juga melakukan hubungan seks dengan siapapun yang jumpa di situ. Ada 1 daerah lagi di Kemusuk ya. Orang-orang yang ziarah ke situ juga melakukan hubungan seks yang bebas. Itu kebudayaan timur itu. Itu bukan kebudayaan barat. Jadi jangan selalu menyalahkan barat. Saya memang orang yang mungkin ada simpati kepada barat sebagian ya. Itu timur pun ada begitu. Tapi itu semua haram, tidak peduli itu timur atau barat, karena bertentangan dengan ajaran Islam. Tadi Bapak membolehkan tawasul kepada Nabi. Bagaimana tawasul kepada selain Nabi? Kepada para wali, ulama? Boleh ya. Kepada orang tua juga boleh tawasul. Tawasul itu kan minta doa, doakan gitu. Kalau tidak boleh, nanti kita tidak bisa lagi saling mendoakan. Misalnya Anda mau datang, mak punten anjing bade ujian pang doakeun. Haram sia, musyrik. Bagaimana menghadapi orang tua yang bersikap egois dalam menghadapi masalah keluarga? Misalnya seluruh keluarga, anak istri harus patuh pada nasihat dan pendapat bapaknya. Yang repot adalah bila keinginan istrinya untuk hal-hal logis, misalnya ingin titira ke rumah anak-anaknya, dianggap sebagai keinginan yang berlebihan. Lalu ketika anaknya berpendapat membela
ibunya, bapak itu menilai pendapat anak itu sebagai membangkang pada orang tua. Lalu diberikanlah kami dalil bahwa istri dan anak itu merupakan cobaan bagi setiap suami. Bacakan juga kepada suami bahwa bapak itu juga cobaan buat anak-anak dan istrinya, ya. Karena dalam Al-Quran tidak disebutkan itu, ya. Tidak disebutkan istri, ya. Jadi ini sangat psikologis, ya. Pertama, kita harus lebih dahulu memahami mengapa seorang bapak itu egois. Yang kedua, kalau kita ingin mengubah bapak itu dari sifat yang egois menjadi sifat yang lebih menghargai yang lain, saya buru-buru memberitahukan, kalau Anda sendiri yang melakukannya amat sulit lah. Kalau anak-anaknya sendiri atau istrinya sendiri amat sulit melakukan. Jangankan Anda, seorang psikolog pun sulit mengubahnya. Karena boleh jadi egoisme itu lahir dari berbagai macam sebab, ya. Salah satu di antaranya sebenarnya gangguan psikologis. Orang yang egois itu, orang mementingkan diri sendiri, yang tidak menghargai orang lain, yang semuanya berpusat kepada dirinya sendiri, itu sebetulnya orang yang tidak normal. Itu orang yang tidak normal. Dan itu amat sulit disembuhkannya. Saya kira nasihat saya sekarang, patuhi saja dia sementara, ya. Patuhilah di muka, di belakang, boleh sewaktu-waktu dilanggar, tidak berdosa. Ketika saya menghadiri acara ultah keponakan saya yang bersuami orang Nasrani, ternyata situ banyak dihadiri oleh keluarga laki-laki semuanya Nasrani. Saya tak menduga kalau acara itu diambil alih oleh mereka yang kemudian melaksanakan tradisi berdoa menurut Nasrani. Saya hanya diam dan kesal sekali. Dosakah saya karena menghadiri acara tersebut? Tidak dosa. Apalagi Anda tidak tahu bahwa itu semua diselenggarakan seperti itu. Kedatangan saya hanya karena hubungan keluarga terhadap keponakan saya. Saya sebetulnya benci terhadap perkawinan silang dan mereka melakukan perkawinannya di catatan sipil. Bagaimana pandangan Bapak? Oh, itu kebencian yang bagus. Itu namanya dalam Islam ghirah. Ghirah itu artinya kecemburuan. Kita ini cemburu kalau jamaah kita ini diambil oleh umat yang lain. Kita tidak enak. Itu ghirah. Ghirah keagamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, tapi ini mungkin metafora, jadi lambang. Allah itu paling pencemburu. Dia tidak ingin dirinya disaingi oleh yang lain. Maksudnya itu orang tidak boleh musyrik kepada Allah. Nah, dan orang Islam pun harus punya kecemburuan seperti itu. Kalau Anda tidak ikut berdoa bersama mereka, ya tidak berdosa. Kan itu batas. Doa itu kita tidak boleh ikut kalau doa, karena itu sudah ibadah. La a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma'bud. Diam sajalah, tidak ikut berdoa. Saya merasa kecewa ketika teman akrabku dikhianati cintanya. Ceritanya begini, teman perempuan saya punya hubungan istimewa dengan seorang pemuda idaman. Namun pada kenyataan si pemuda tersebut memilih perempuan yang lain. Saya sebagai perempuan merasakan sakit. Bagaimana pendapat Ustadz terhadap pemuda yang mengkhianati cintanya? Para pemuda tersebut mengerti tentang agama dibandingkan pemuda rata-rata. Pertama, kita harus definisikan apa yang disebut mengkhianati, ya. Kalau misalnya begini, asal cinta jadi tidak cinta, itu bukan pengkhianatan, itu perubahan perasaan. Yang tanya ini tersinggung, ini pasti yang tanya perempuan, ya. Tapi kalau dia sudah berjanji, tapi kemudian janjinya tidak dipenuhi, itu yang namanya berkhianat. Tidak bisa dipercaya, ya. Tapi kalau asalnya cinta lama-kelamaan berubah jadi tidak cinta lagi, kemudian karena tidak cinta dia tinggalkan Anda dan memilih yang lain yang dia cinta, itu bukan pengkhianatan, itu perubahan cinta saja. Dan Anda pun tidak mengkhianati kalau kemudian Anda merubah juga cinta itu. Yang berdosa ialah kalau dia ini sudah berjanji, ya, biasa laki-laki kan, kemudian tidak penuhi janji itu yang berdosa. Bagaimana tata cara sholat istikharah yang mustajab menurut pendapat atau pengalaman Bapak? Banyak cara istikharah itu, ya. Bisa salat istikharah, bisa juga Anda baca doa tertentu, kemudian buka Al-Quran. Buka Al-Quran pun macam-macam. Bukalah Al-Quran, kemudian Anda buka 7 lembar Al-Quran. Enaknya saya buka lagi 7 lembar, kemudian lihat ayat yang pertama.
di atas itu akan menunjukkan apakah itu baik atau tidak. Misalnya itu cara yang kedua, doanya dan cara-caranya ya. Saya akan minta nanti salah seorang di antara kawan kita untuk membuat sebuah buletin ya, untuk menunjukkan cara-cara istikharah. Bisa juga istikharah dengan tasbih. Istikharah dengan tasbih, Anda tarik tasbih itu seenaknya saja juga dengan random, kemudian Anda hitung. Kalau nanti sisanya 2 atau sisanya 1, itu ada maknanya. Atau Anda boleh sholat juga, sholat istikharah, kemudian Anda simpan 3 lembar kertas, di situ Anda tulisi na'am dan la. Berapa jumlah itunya? Nanti misalnya 3 kalau saya salah 6 lah. Kemudian Anda ambil, kalau keluar na'am, sesudah itu Anda harus sekali lagi keluar, kalau keluar la, terus diulangi. Itu pokoknya ada beberapa cara yang canggih ya. Tapi mungkin nanti saya akan minta beberapa orang untuk merumuskan cara-cara itu beserta doa-doanya. Bisa juga istikharah berdoa saja langsung. Cuma kita kemudian tidak tahu kapan jawabannya ini. Ada yang biasa itu kita langsung Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika dan seterusnya. Tapi sudah sholat kita tidak tahu, tidak dapat petunjuk. Ada kawan saya ini yang begitu setia kepada istikharah. Itu kalau dia mau pergian, dia gelisah apa pergi atau tidak ini. Dia istikharah. Oh, pergi, dia pergi. Agus Abu Bakar itu yang sering ceramah sini, itu tukang istikharah. Dia istikharahnya pakai tasbih. Karena itu kemanapun dia bawa tasbih. Jadi misalnya beginikan saja, lalu barulah dengan membaca zikir tertentu ada terus sampai hitung misalnya. Oh, nanti gini ada 2, atau bisa jadi nanti sisanya itu 1. Apa artinya 2, apa artinya 1, itu kita jelaskan nanti ya. Ilmu itu harus ada ijazah itu, nggak sembarangan orang. Bagaimana hukumnya makan penyu dan katak? Sepanjang yang saya ketahui ya, dalam mazhab yang saya anut itu haram. Ada mazhab yang menerangkan itu halal. Tapi buat saya itu haram. Termasuk itu kepiting itu yang dijual, itu kepiting rebus, menurut pendapat saya itu termasuk haram. Tapi ada yang berpendapat itu halal. Termasuk juga, maaf ini ya, termasuk juga, tapi ini pendapat ya. Jadi Anda boleh ikut, boleh tidak pendapat saya. Termasuk ikan lele itu yang tidak bersisik. Saya sekarang tidak makan. Padahal dulu kesenangan saya. Cumi misalnya juga yang tidak bersisik. Ikan-ikan yang tidak bersisik menurut salah satu mazhab itu haram. Tapi itu bukan berarti bahwa setiap yang bersisik jadi halal. Kayak orayo ge halal karena bersisik. Bisakah satu tempat mengandung berkah atau tidaknya diketahui secara khuduri dan khusuli? Wah, udah tinggi Misalnya apabila saya menghadiri pengajian di sini, saya merasakan adanya kebahagiaan dan tumbuhnya rasa cinta terhadap ilmu Islam. Oh, alhamdulillah. Tapi setelah di rumah perasaan bahagia itu sedikit hilang dan tumbuh bibit-bibit kemalasan. Mungkinkah di Masjid Al-Munawwarah ini banyak barakah? Oh, mungkin sekali. Sedangkan di rumah saya sedikit sekali barokahnya. Ada kemungkinan ya, kemungkinan. Kalau rumah Anda ingin penuh berkah, banyaklah dibacakan Al-Quran di situ. Banyak Anda melakukan salat di situ. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jangan jadikan rumah kamu seperti kuburan. Maksudnya seperti kuburan itu ialah karena itu kan tubuh-tubuh yang dikubur itu tidak baca Quran. Tapi hidupkanlah rumah itu dengan Al-Quran, dengan sholat, dengan pengajian. Insya Allah rumah itu akan penuh berkah. Atau Anda undang orang-orang saleh datang ke situ, kasih makan mereka. Orang saleh ikut makan itu mendatangkan berkah. Orang salah ikut makan mendatangkan petaka ya. Mendatangkan laknat. Dalam masyarakat kita dulu dikenal dengan Islam sinkretisme seperti tahayul, khurafat dan bid'ah masuk dalam paradigma peribadatan kaum muslim. Kemudian datang kaum modernis yang berusaha mengembalikan paradigma peribadatan sesuai dengan konsep Quran hadis, di mana hasilnya telah cukup jelas dan nyata. Kemudian datang kaum yang menamakan sektarian dengan tokoh yang mempunyai kontribusi dengan kaum modernis tadi. Tapi dalam ajaran sektarian ini dijustifikasi kembali mazhab Islam tradisional ini dengan dikemas oleh bahasa intelektual sehingga tambah menjadi rasional. Jadi yang Islam itu yang mana ya? Mungkin ini yang terakhir itu saya lah yang dimaksud ya. Saya ini dulu masuk kaum modernis. Saya mengembalikan umat kepada Quran dan hadis.
Kemudian saya sebut beberapa tradisi Islam yang sebenarnya itu tradisi Islam, tapi saya anggap itu karena itu tradisi Hindu, tradisi Buddha. Nggak jelas juga dulu ketika saya jadi kaum modernis. Saya ini sekarang jadi kaum neo-modernis. Jadi ada modernis baru, ya. Nanti ada lagi neo-modernis, ya. Jadi neo-modernis yang baru lagi. Itu biasa perkembangan pemikiran. Jadi kaum modernis dulu ketika menyerang beberapa peribadatan dan menyebut peribadatan itu bid'ah seperti sholawat misalnya, itu sebetulnya keliru, itu bukan bid'ah. Ada dalil-dalilnya bahwa itu bukan bid'ah. Dan itu bukan mengemas secara intelektual. Itu memang ada mengembalikan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah yang hakiki, ya. Karena selama ini kita menganggap bid'ah kepada pendapat yang berbeda dengan pendapat kita. Kita sebut bid'ah. Kalau ada orang yang hadisnya beda dengan hadis kita, itu hadis orang lain itu disebut bid'ah. Hadis kita disebut sunnah. Kalau saya berpendapat bahwa kunut itu tidak boleh, yang lain mengatakan kunut itu harus, katakan yang kunut itu bid'ah. Jadi dulu ini kacau orang ini, apa yang disebut bid'ah, apa yang disebut sunnah itu. Sehingga kalau dijernihkan, sunnah itu ialah pendapat yang sesuai dengan pendapat kelompok saya, dan bid'ah adalah pendapat yang bertentangan dengan kelompok saya. Nah sekarang kita ingin memperbaiki kembali peristilahan itu. Kalau tradisi itu adalah tradisi Islam, kenapa harus kita bid'ahkan? Baca sholawat, ziarah ke kubur, tawasul, itu kan ada dalil-dalilnya. Itu berdasarkan hadis juga, tapi pernah kaum modernis membid'ahkan itu semua karena belum sampai hadisnya kepada mereka. Jadi masalahnya seperti saya katakan, ini masalah baca kitab saja. Seandainya orang baca kitab dengan baik, sudah lama kita ini tidak bertengkar. Karena itu saya ingin sekali melengkapi perpustakaan ini. Itu sebetulnya dalam rangka ukhuwah juga, melengkapi perpustakaan ini. Karena kebanyakan ukhuwah itu pecah karena ada ketimpangan informasi. Yang satu tahu, yang lain belum tahu. Sayangnya yang belum tahu itu mengatakan sangat tahu, dan berkata karena belum tahu lalu mengatakan tidak ada hadisnya. Kata Pak Tafsir, itu kata degradasi ilmiah yang paling mengerikan, yaitu kalau kita menyalahkan sesuatu yang tidak kita ketahui. Itu aneh kan? Kita tidak tahu itu, lalu kita anggap karena kita tidak tahu itu salah. Jadi sama-sama seperti mengatakan kita tidak ngerti ini mengapa gambar bisa muncul di televisi kita, lalu kita katakan televisi ini bid'ah karena kita tidak ngerti. Itu tidak ilmiah sama sekali itu. Jadi janganlah mengatakan sesuatu yang tidak kita pahami sebagai bid'ah. Ada atau tidak adanya sesuatu terhadap diri subjek dilihat dari ada atau tidak adanya penyuruh sesuatu tadi pada diri subjek. Sekarang tetap melakukan salat selalu, tapi bersamaan dengan itu pula melakukan maksiat selalu. Jadi aktivitas salat tidak ada pengaruhnya pada seseorang tadi, sebab sesuatu dikatakan ada kalau ada pengaruhnya, yaitu menghentikan fahsya dan mungkar. Benar ini ya, hebat ini berfilsafat ya. Jadi sesuatu itu ada kalau kelihatan pengaruhnya. Kalau tidak ada pengaruhnya itu tidak ada. Nah sekarang ada orang salat, tapi salat itu tidak ada pengaruhnya terhadap akhlaknya. Itu artinya salatnya tidak ada. Benar itu, benar, hebat ini. Itu kalau dalam istilah bahasa Arab ada wujuduhu ka'adami. Adanya itu seperti tidak adanya karena tidak ada pengaruhnya. Jadi penulis ini ingin mengingatkan kita, kalau tidak ada pengaruhnya itu anggap tidak ada. Ada masjid di situ, tapi tidak ada pengaruh masjid kepada orang sekitarnya, anggap masjid itu tidak ada. Wujuduhu ka'adami. Pak Ustadz, saya mau tanya, tapi ini tidak menyangkut diri saya loh. Begini pertanyaannya, A, B kakak beradik, A sudah menikah, C dan dengan C. Wah, ini jadi seperti teka-teki silang di majalah azan. A dan B kakak beradik, A sudah menikah dengan C. Perkawinan mereka sudah 10 tahun. Suatu ketika terjadi jalinan cinta antara B dan C. Tak berapa lama kemudian C hamil, kata C itu anak B. Karena kata C, A mandul. Anak itu lahir diberi nama D. Sekarang sudah berusia 5 tahun. A tidak tahu, pura-pura tidak tahu hal itu. Yang jelas D diaku anak oleh A. Pertanyaan, anak itu bernasab pada siapa? Baiknya B bilang terus terang pada A atau tidak? Sampai saat ini hubungan A dan B baik.
dan B sudah menikah dan punya anak, bagaimana status anak itu? Anak haram bukan? Tiap kali melihat B merasa berdosa demikian besar, B merasa dosanya. Betulkah perasaan itu? B sudah berusaha tobat tapi tiap kali melihat B merasa tobatnya sia-sia karena melihat buah karyanya kian berkembang besar. Ini sebenarnya harus dibuktikan ya. Jadi ini ada seseorang yang kemudian terlibat dalam hubungan yang tidak sah ya. Kita tidak akan mempersoalkan hubungan yang tidak sahnya karena itu sudah jelas haram ya. Itu sudah jelas perzinahan dan harus bertobat untuk perzinahan itu. Al-Quran kan mengatakan illa man taba wa aslaha, kecuali orang yang bertobat kemudian dia melakukan amal saleh, memperbaiki tingkah lakunya. Insyaallah mudah-mudahan Allah mengampuni dosa itu. Tidak ada pengaruhnya apakah anak itu tumbuh besar atau tumbuh kecil. Kalau dia bertaubat dengan taubatan nasuha, dengan taubat yang tulus, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Tapi sekarang tinggal anaknya itu. Untuk membuktikan, karena di sini ada dua orang yang berperan serta, dan untuk membuktikan ini anak siapa, bisa macam-macam bukti ya. Bisa pakai ilmu husuli dan ilmu huduri. Jadi misalnya bisa dengan tes-tes kedokteran, dengan mengukur ini dan sebagainya, mengukur apa? Darah, dan bisa diketahui ini anak siapa sebenarnya. Tapi juga bisa dilihat ya, mungkin pakai ilmu khuduri, lihat saja wajahnya ini mirip siapa. Atau si ibu itu dia punya keyakinan bahwa ini bukan anak suaminya itu tapi anak waliyahzubillah. Saya pernah mendengar hadis yang melarang menjual ayat untuk dunia. Apakah mengarang menulis buku keagamaan seperti Islam aktual? Kadang-kadang mencitir ayat Al-Quran termasuk dosa. Dalam Al-Quran itu disebutkan pertama, yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Sebenarnya dalam Al-Qur'annya yastaruna bi ayatillah tsamanan qalila. Bu, yastaru itu bukan menjual, itu membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Itu yang berdosa. Jadi kalau ada orang di sini baca ayat-ayat Allah lalu Anda kasih honor kepada pembaca ayat Allah itu sedikit saja, itu yang termasuk yashtaruna bi ayatillah tsamanan qalila. Kalau Anda mau beli Islam aktual yang di dalamnya banyak ayat-ayat Al-Quran, Anda mau belinya dengan murah, potongannya mau tinggi, itu termasuk yashtaruna bi ayatillah tsamanan qalila. Terbalik ini, ayat Qur'annya yashtaru, tapi sebetulnya dimaksud dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit itu ialah menukarkan keyakinan agama ya dengan sesuatu yang rendah, misalnya dengan dunia. Untuk kepentingan dunia Anda rela melanggar ayat-ayat Allah. Itu yang dimaksud dengan menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Tidak akan untung dagangnya. Itu menjual iman lah dengan harga yang sedikit. Itu yang dimaksud. Bukan membaca Al-Quran kemudian minta upah, bikin buku minta upah, bukan itu yang dimaksud. Itu yang baca Al-Quran dapat upah itu paling berhak, kata Rasulullah. Ahaqqu ma khaddum bi ujrah kitaballah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berhak mendapat upah ialah yang membacakan kitabullah. Itu paling berhak mendapat upah. Jadi ini kasihan para dai ya. Sudah dibayarnya sekarang ini murah. Ini ada orang yang tidak mau bayar lagi karena khawatir Pak Ustaz berdosa, men. Jual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ini saya ingat dulu itu di Salman itu kan masjid besar ya. Itu Salman ini tidak pernah kasih honor kepada saya. Dulu ngajar setiap subuh, malahnya pernah itu subuh ngajar, kasih ceramah-ceramah. Enggak, kata di Salman. Mengapa Salman tidak mau kasih honor kepada saya? Karena itu kan tidak ikhlas nanti. Itu kan pahalanya dari Allah katanya. Itu para mubalik itu disuruhnya semua kurus kering. Karena itu dulu ketika saya masih aktif di Salman, tubuh saya kurus kering. Karena saya dibayar dengan harga yang sedikit. Itu kelompok yang yashtaruna bi ayatillah tsamanan qalila. Sekarang saya di sini gemuk ya. Walaupun masjid ini tidak pernah bayar juga. Sama masjid ini dengan Salman. Artinya kita tidak menghina Salman, malah memuliakan Salman ya, karena menyamakan dengan masjid ini. Buku agama dari teman yang profesinya penjual SDSB, bolehkah saya terima?
dapat buku agama dari penjual SDSB, bolehkah terima? Terima. Anda kalau dapat buku agama dari binatang sekalipun, kalau tiba-tiba ada kambing mengantarkan Islam aktual, terima. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khudil hikmah wa la yadurruka min ayyi wa'in harajat." Ambillah ilmu itu dan jangan risaukan dari mana ilmu itu datang. Kalau harta, nah itu memang hati-hati. Tapi kalau ilmu tidak, walaupun kata Sayyidina Ali keluar dari lidah orang munafik, Anda terima ilmu itu walaupun keluar dari mulut orang munafik. Saya dalam sholat sunat wajib juga dalam ruku dan sujud selalu hanya baca subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Bolehkah? Boleh. Soalnya ada teman saya bilang bahwa bacaan ini hanya boleh dibaca pada sholat tahajud saja, bukan sholat wajib. Ya, itu soal teman Anda. Man ata'arafan fas'alahu an syai' fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatan 40 yawman. Apa maksud hadis ini? Hadis ini artinya begini, siapa yang mendatangi dukun kemudian menanyakan tentang sesuatu dan membenarkan nasihat dukun itu, tidak diterima salatnya 40 hari. Padahal saya pernah melihat tetangga saya yang sakit berobat pada seorang dukun, ternyata sembuh. Juga ada teman saya yang bingung menentukan pilihan, melamar kerja di 2 tempat, diterima dua-duanya, lalu minta bantuan dukun. Orang tua, ternyata yang dipilihkan orang tua itu kelihatannya cocok. Apakah perbuatan itu kena maksud hadis itu? Anda harus mendefinisikan dulu apa dukun di sini. Arraf artinya tukang ramal nasib, ya. Tukang ramal nasib, astrolog gitu. Tidak termasuk dukun di sini dukun beranak. Itu tidak termasuk. Jadi kalau siapa yang datang kepada dukun beranak dan minta bantuan sehingga anaknya lahir, bukan termasuk yang tidak diterima sholatnya 40 hari. Atau datang kepada orang yang bisa mengobati secara tradisional, kan disebut dukun juga. Itu boleh. Ini arraf di situ dari kata arafah, orang yang merasa tahu tentang hal-hal gaib pada waktu yang akan datang. Dan itu merupakan pekerjaannya astrolog lah mungkin yang paling tepat sebagai contohnya. Tapi kalau ada seorang kiai yang karena kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala kemudian dia diberi kabar-kabar gaib, ya, itu tidak termasuk kepada dukun. Itu agak susah memang, ya. Pak, apakah boleh kita menyebut sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam SAASW? Oh boleh, ini bagus, lebih lengkap malah. Cuma saya kalau baca sahbihi, saya beri sifat kepada kata sahbihi ini. Misalnya wa ala alihi tayyibina tahirin wa ashabihil mayamin, atau wa ashabihil kiram wa sahbihil kiram, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, sahabat-sahabat Nabi yang terkasih, misalnya sahabat-sahabat Nabi yang soleh, sahabat-sahabat Nabi yang ikhlas. Itu saya pakai kata sifat itu. Supaya apa? Karena yang disebut sahabat di dalam Al-Quran itu ialah orang yang misalnya satu zaman atau satu tempat. Seperti Nabi Yusuf berkata kepada 2 orang sahabatnya di penjara. Atau Al-Quran mengatakan kepada orang-orang kafir, "Wa ma sahibuka bimajnun." Bukanlah sahabat kamu ini, kepada orang kafir, orang gila. Maksudnya sahabat itu adalah Rasulullah. Jadi sahabat itu dalam pengertian Al-Quran ada yang mukmin, ada yang kafir. Karena itu saya kalau baca sahabat, saya pakai kata sifat, supaya tidak semua orang yang sejaman dengan Nabi itu dapat sholawat. Gimana kalau Abu Lahab juga dapat sholawat, ya? Padahal itu juga sahabat. Abu Jahal segala macam, samping abu-abu yang lain. Hampir kebanyakan umat Islam, terutama generasi muda, terlihat kecenderungan nama atau pemberian nama yang tidak mereka pahami, tapi mereka sangat bangga akan nama tersebut. Gejala apa ini? Itu gejala kejahilan. Salah satu ciri orang jahil ialah senang melakukan sesuatu yang tidak difahami, karena dengan itu dia menunjukkan bahwa dia tidak jahil. Jadi kalau begitu supaya tidak jahil, cari itu apa maknanya, tanya sama orang. Nanti mungkin sekali-kali Anda bisa terkejut. Ada kira nama itu bagus. Anak saya Nia Hernia.
Beberapa waktu yang lalu dijelaskan bahwa dalam berdoa harus yang kulli, bukan yang juz'i. Kalau begitu berdoa cukup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi nyatanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri sering berdoa yang juz'i. Bagaimana kok tampak bertentangan? Nah, Rasulullah itu berdoa yang kulli. Misal kalau Rasulullah mendoakan seseorang, ya Allah semoga orang ini dipanjangkan usianya, itu kulli. Tapi kalau Rasulullah berdoa, ya Allah tambahlah usia orang ini 5 tahun lagi, nah itu sudah juz'i. Ada seorang didoakan oleh Rasulullah, mudah-mudahan orang ini dipanjangkan masa mudanya, kata Rasulullah, sampai ketika dia sudah tua tidak sebelembar uban pun tumbuh di kepalanya, karena didoakan oleh Rasulullah. Doanya khusus pada orang itu, tetapi ucapannya itu kulli, ya. Rasulullah selalu berdoa yang kulli. Akhir-akhir ini umat Islam tampak berada di atas angin, kata Dr. Taufik Abdullah yang mengutip Sunuk Khungranya, berikan semua kepada umat Islam kecuali politik. Setelah kemerdekaan ini yang terjadi sehingga umat Islam hanya menjadi mainan orang lain. Umat Islam bila ada masalah yang sulit dia disuruh menyelesaikan dan tampak dapat selesai, tapi setelah selesai masalah yang gawat umat Islam dijadikan penonton. Akankah kita begini terus? Mengapa kejadian itu terjadi? Bagaimana kita seharusnya? Itu Anda harus menjawab sendiri, ya. Itu pertanyaan-pertanyaan renungan, itu refleksi. Anda jawab sendiri, tulis dalam buku. Saya bantu menerbitkan kalau bagus. Anda merenung mengapa kita ini begini. Karena belum tentu ada orang mempunyai persepsi yang sama dengan Anda. Mungkin ada orang berpendapat, tidak, umat Islam sekarang tidak jadi penonton, sekarang jadi pemain. Misal, siapa bilang umat Islam jadi penonton? Umat Islam jadi pemain penting di negeri ini. Pak Harto, apa Anda mau bilang Pak Harto bukan umat Islam? Umat Islam. Haji Muhammad, ya, beliau umat Islam dan dia memainkan peranan yang sangat penting. Beliau bapak pembangunan. Coba sebut seperti Pak Habibie, oh itu Islam, Islam betul. Beliau rajin puasa Senin Kemis, malah hampir tidak pernah meninggalkan puasa Senin Kemis. Begitu dengar waktu salat beliau salat. Itu umat Islam dan pegang peranan penting. Dia mbahnya sains dan teknologi di Indonesia ini, ya. Malah mbahnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Apalagi sebutkan tokoh-tokoh penting di Indonesia ini, dan Anda akan temukan bahwa hampir seluruhnya umat Islam. Jadi mereka bukan hanya penonton, ya. Mereka juga pemain. Mungkin tidak banyak orang tidak sependapat dengan Anda. Itu masalah definisi sebetulnya. Apa yang Anda maksud dengan umat Islam? Itu definisi masing-masing. Apakah para imam mazhab di kalangan ahlu sunnah juga bertawasul? Ya. Anda baca buku Al-Fiqh alal Madhahibil Arba'ah, fikih kepada mazhab yang 4, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki. Di situ dalam bab ziarah kepada Rasulullah, dari setiap mazhab disebutkan doa tawasulnya. Itu berarti seluruh mazhab berpendapat boleh tawasul, kecuali yang tidak masuk mazhab yang 4 itu. Jadi Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, misalnya mungkin ada mazhab baru di sinilah. Saya mau tanya, apakah ada nasnya tentang saksi perkawinan adalah wanita? Sahkah perkawinan bila saksinya satu orang laki-laki dan satu orang wanita? Apakah seorang suami yang belum bergaul dengan istrinya diwajibkan memberi nafkah? Kalau masalah fikih saya kadang-kadang harus minta maaf kalau saya tidak begitu ahli, ya. Saksi perkawinan itu wanita ada, yaitu untuk wanita 2 orang. Kesaksian wanita itu adalah setengah dari kesaksian pria. Jadi saksi perkawinan itu boleh 2 orang laki-laki paling sedikit, atau 2 orang laki-laki, atau 4 orang wanita, atau 1 orang laki-laki 2 orang wanita. Tapi tidak boleh 1 orang laki-laki 1 orang wanita. Itu menurut fikih, ya. Sahkah perkawinan bila saksinya 1 orang laki-laki dan 1 orang wanita? Ini sebetulnya masalahnya bukan hanya di sini. Apakah saksi termasuk rukun nikah atau bukan? Tidak sama dalam setiap mazhab. Ada yang berpendapat saksi itu sunat saja. Jadi walaupun saksinya 1 orang, itu sunat saja. Ada yang berpendapat saksi itu wajib. Terjadi perbedaan pendapat. Apakah seorang suami yang belum bergaul dengan istrinya diwajibkan memberi nafkah? Ya, ini ada istilah dalam fikih itu
qabla dukhul atau ba'da dukhul, ya. Saya tidak tahu itu apakah mereka wajib. Wajib enggak kalau yang belum dukhul, ya. Saya mohon maaf ya, tidak tahu nih. Dan beritahukanlah kepada semua orang bahwa saya tidak tahu. Bagaimana hukum menurut Islam tentang harta bersama atau hasil kerja suami? Apa ada hak istri? Kalau kerja sama suami istri, ada hak, jelas. Sama itu, transaksi suami istri, kalau dagang di antara mereka, punya hak sama seperti juga transaksi dengan yang lain-lain. Apa yang mesti dilakukan bila terjadi pertengkaran suami istri dan bila suami sering berkata pisah atau nyuruh pergi, bagaimana hukumnya? Itu ada macam-macam kata-kata berpisah itu di dalam Islam. Ada yang termasuk khulu, ada yang termasuk zihar, ada yang termasuk li'an, ya. Itu Anda bisa baca dalam kitab-kitab fikih tentang itu. Jadi misalnya ucapan itu, apakah seorang suami yang mengucapkan pergi ke ibu kamu, apa itu sudah termasuk jatuh talak atau tidak? Itu ada di dalam kitab-kitab fikih, Anda bisa belilah. Sini ada buku fikih menurut madhab 5, ya. Tapi sepatutnya Anda berhati-hatilah mengucapkan kata-kata itu, jangan sampai. Tapi sebagian besar ulama mengatakan itu kalau lafadznya itu sharih talak, itu baru jatuh talak. Misalnya, aku talak kamu, aku ceraikan kamu. Itu kata sebagian mazhab, malah kalau pakai kata cerai tidak sharih katanya, harus pakai kata tolak. Itu kadang-kadang fikih itu menarik. Pak, bagaimana menghadapi orang yang minta-minta yang datang setiap hari dengan memaksa? Kalau tidak diberi, menunggu terus di depan pintu, serta dia tentukan uang yang dia minta. Itu bukan peminta, itu pemeras. Kalau nunggu depan pintu, biarin, tunggu saja. Ya memang rada bingung juga ya, dia nunggu terus. Ya tapi alhamdulillah kalau dia nunggu daripada nyewa satpam, nunggu situ bagus. Yang penting sebetulnya seperti sering saya katakan, tidak akan ada orang yang menyusahkan kita di dunia ini. Yang menyusahkan itu ialah persepsi kita tentang kejadian di dunia ini. Jadi kalau misalnya itu orang tuh nunggu terus, lalu kita anggap alhamdulillah ini ada satpam, tidak kita bayar, senang kita malah tidur dengan enak. Tapi kalau ini orang gimana nih mengganggu kita, kita terganggu, tersiksa. Sama peristiwanya, orang nunggu di depan. Tapi bagaimana kita memahaminya, itu akan menimbulkan ini reaksi dalam diri kita sendiri. Waktu saya di Palembang itu kita diskusi buku, itu yang membahas buku saya itu menyerang saya betul-betul ya, habis-habisan. Itu orang-orang Palembang bicara sama saya, karena mereka takjub melihat saya, kok saya tidak kelihatan emosional dan seperti tidak terpengaruh apa-apa oleh serangan-serangan itu. Dan memang saya betul-betul tidak merasa sakit hati, karena saya anggap serangan itu menyenangkan. Itu kan seperti orang kalau pernah belajar silat, kemudian dia sudah tahu jurus-jurus orang itu diserang itu senang. Oh ini dicoba pakai ini dicoba pakai ini, itu senang. Jadi sebetulnya itu bukan karena akhlak saya sudah bagus. Kalau orang Palembang pikirnya akhlak saya bagus, itu hebat, sabar diserang, bukan. Itu karena saya anggap serangan itu kenikmatan ya. Jadi hanya masalah persepsi sebetulnya. Di Palembang juga beredar ada sebuah majalah diedarkan oleh Majelis Ulama Palembang. Di situ banyak cerita tentang diri saya. Alhamdulillah. Situ kata Jaludin Rahmat berkata, saya ahlu sunnah wa syiah. Kita katakan kepadanya, anta munafik. Banyak gitu ya. Kata orang itu caci maki kepada saya. Saya baca, oh saya senang. Alhamdulillah ini ada orang menyebarkan nama saya di Palembang, tambah dikenal saya. Dan karena ada tulisan-tulisan itu, waktu saya ngaji banyak orang yang hadir, pengen tahu ini wajah orang munafik itu seperti apa ya. Jadi sekali lagi Anda harus melatih diri Anda untuk memberikan makna. Kalau ada sesuatu yang tidak enak, kasih makna yang baik, jadi enak. Lama-lama kelamaan, alhamdulillah kita seperti tidak punya perasaan ya. Kenapa risalah tersebut tidak bisa diteruskan? Kalau risalah kerasulan, mohon penjelasan dengan dalil-dalilnya. Ya, risalah itu artinya kerasulan. Dan kerasulan itu sudah ditutup oleh Rasulullah. Rasulullah itu disebut Khatamul Anbiya'i
wal mursalin, penutup semua nabi dan para rasul. Itu dalilnya. Dengan ini saya minta Bapak mendoakan khusus buat saya agar saya jadi istri yang saleh. Oh, ini pasti istri ya. Ya, saya doakan insyaallah.